Yuk, saya ajak Anda untuk berlogika. Perhatikan kalimat saya. 95% dukun di Indonesia melakukan penipuan dengan mengaku bahwa dirinya sakti. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imron pribadi di channel Vlog Arifat Bisnis. Tadi video tadi mengatakan 95% dukun sakti itu adalah penipu. Nah, sebenarnya ini adalah kata-kata pembunuhan karakter. Kata-kata pembunuhan karakter yang diambil dari hukum kanibalisme logika. Di dalam hukum kanibalisme logika berlaku pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1 apa? Berbunyi, atasan selalu benar. Pasal 2, jika atasan salah kembali ke pasal 1. Ini hukum kapitalisme, liberalisme, logika. Nah, begitu juga 95% dukun sakti itu adalah penipu. Dari mana angka 90%? Dari mana angka 95% itu dari mana sumbernya? Coba kita pakai logika yang sehat, jangan diracuni logika kita. Di desa saya ini banyak dukun-dukun kampung, ustadz kampung yang notabene plus menjadi dukun. Mereka juga memiliki ilmu tingkat ruqyah macam-macam, dan saya belum menemukan penipuan mereka. Mereka membantu rakyat kecil, membantu orang-orang sekitar banyak. Di kecamatan saya, Balung, saya mungkin menemukan 1-2 saja. Di dalam 100 orang itu 1-2 saja dukun penipu. Di Jember ada ribuan dukun ahli ruqyah, dan saya yakin mereka memiliki ilmu yang bagus. Bukan 90%. Jember ini aswajah, orang NU banyak, pondok-pondok ustadz-ustadz dari RMI, anggota RMI dan anggota-anggota yang lain itu banyak santri-santri yang memiliki pondok kecil, dan mereka menjadi sampingan itu dukun ruqyah, dukun sembur dan seterusnya. Saya tidak menemukan 95% penipu. Logika dari mana? 90% itu harap hati-hati. Audio Jungle. Oke, kalau 95% berarti ada 5% yang tidak. Nah, logikanya demikian. Kalau ada yang marah bahwa dukun dikatakan menipu dengan mengakui dirinya sakti, berarti dia masuk yang 95%. Nah, dari kata-kata Bapak tadi itu, Bapak itu jelas menggunakan logika, berpikir logika untuk pembunuhan karakter bagi orang awam yang tidak paham. Mengapa? Dia menggunakan pasal 1 dan pasal 2 yang seperti saya katakan. Pasal 1, 95% dukun yang mengaku dirinya sakti adalah melakukan penipuan. Pasal 2, barang siapa yang membantah logika pasal 1, maka dia termasuk pelaku. Barang siapa yang melanggar pasal 1 dan dia membantah apa yang dilakukan di pasal 1, maka berlaku hukum pasal 1. Kembali ke pasal 1. Apa itu? 95% dukun yang melakukan, dukun yang mengaku sakti, maka
dia telah melakukan penipuan. Ini adalah logika pembunuhan karakter. Tentu yang diserang siapa? Dari logika sederhana ini yang dihajar habis adalah Nahdlatul Ulama. Mengapa? Karena dari Ormas Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Wahabi Syiah yang mempercayai dukun, klenik, toreko, hakikat, ilmu hikmah itu hanya NU, Muhammadiyah membenci anti mazhab, anti toreko, anti zikir, anti bacaan-bacaan. Begitu juga gurunya Wahabi juga sama. Minhum ini lagi sedang menskenario bagaimana perdukunan ini dibabat habis, seakan-akan dukun yang mengaku sakti. Orang yang seperti Gus Samsudin itu orang NU yang ambigu, digunakan alat untuk diserang, dijadikan bahwa dukun-dukun itu seperti Samsudin itu, maka diambil analogi 95%. Logika dari mana 95%? Ini tidak didukung data riset, data analisis, data akurasi per desa, per kabupaten, per kampung, bahkan secara nasional. Kecuali menunjukkan data AC Nielsen, Hasa Frontier, mari berpikir logika. Jangan pembunuhan karakter logika. Lalu, kalau ada orang yang mengaku dukun dan kemudian dia berusaha membuktikan di media sosial, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram atau Twitter, maka cara dia membuktikan agar ingin diakui dia sakti, maka logikanya dia termasuk yang 95%. Mengapa? Karena dia tidak pede bahwa orang lain melihat atau menganggap bahwa dirinya sakti. Mereka yang masuk 5% tidak akan muncul ke permukaan, tidak akan membuat video di YouTube, tidak akan mempertontonkan kesaktiannya, tidak akan membuktikan apapun. Jadi, kalau ada yang marah-marah dan ingin dilihat atau ingin membuktikan bahwa dirinya sakti, maka dia masuk yang 95%. Mereka yang diam, mereka yang hanya tersenyum, mereka yang tidak ingin membuktikan apapun, tidak butuh pengakuan apapun, masuk yang 5%. Nah, bila video ini sampai ke tangan dukun dan dilihat oleh dukun, yuk kita lihat. Dia termasuk yang 95% atau termasuk yang 5%. Salam cerdas Indonesia. Audio Jungle. Nah, jadi benar-benar luar biasa skenario pembunuhan karakter, doktrinisasi bagaimana bahwa akal itu menjadi raja, menjadi kekuatan dari segala-galanya. Dengan menunjukkan barang siapa dukun yang pansos, dukun yang tidak terima kemudian membuktikan kesaktiannya bahwa dia dukun dan dia sakti, maka kembali ke pasal 1, 95% dukun yang mengaku sakti itu penipu. Nah, ini adalah logika pembunuhan karakter yang dasar pikir 95%-nya tidak didukung oleh data yang nyata, tetapi asumsi, perkiraan, hipotesa yang diperkuat oleh logika dengan didukung apa yang terjadi yang dilakukan si Marcel yang telah menggunakan kekuatan logikanya. Ini adalah skenario global untuk membombardir NU, karena NU lah, di dalam organisasi NU lah terdapat dukun-dukun segala macam, dari keyakinan dukun-dukun yang dilindungi di NU yang sebenarnya itu bukan dukun. Karena orang Indonesia tidak paham, maka disebut dukun. Hakikatnya
banyak 99% orang melakukan itu bukan perdukunan, tetapi melakukan riyadah, melakukan torekoh, melakukan hakikat, melakukan ma'rifat, melakukan ilmu hikmah, karena bahasa-bahasanya berbasis Al-Quran dan kitab-kitab rujukan kitab kuning yang susah dijelaskan, maka bahasa awamnya disebut dukun. Ini adalah konspirasi global, konspirasi Wahabi dan antek-anteknya yang akan menghancurkan bagaimana NU ini menjadi kekuatannya berkurang dari Indonesia sehingga NU digiring menjadi kultural Wahabi. Bayangkan, di dunia ini negara khilafah adalah hancur. Negara khilafah di dunia ini hancur. Arahnya adalah negara khilafah. Arahnya adalah membunuh pemikiran-pemikiran warga NU yang bermazhab, warga NU yang meyakini ilmu hikmah, kekuatan-kekuatan gaib ini harus dihancurkan dengan logika. Di sini Marcel telah ditunggangi oleh kekuatan minhum. Hati-hati warga NU, harap cerdas. Marcel telah ditunggangi kekuatan lain. Salam ma'rifat. Hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berkhasiat meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara, efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bikla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bikla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia.